Bapak Ibu yang saya kasihi, saya ucapkan salam. Salam. Haleluya, katakan Tuhan Yesus baik. Untukku dan untukmu di kananku. Puji Tuhan. Saya juga ucapkan salam untuk saudara-saudara yang beribadah di rumah live streaming. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus sangat baik dalam hidupmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah berminggu-minggu kita belajar tentang firman Tuhan, yaitu berbicara bagaimana kita membangun masa depan kita dengan pikiran Allah. Saya yakin dan percaya semua yang hadir, bahkan yang di rumah, ingin hidupnya makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Ingin makin hari hidupnya makin diberkati dan makin menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hambanya sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, supaya nama Yesus semakin dimuliakan di tengah bangsa-bangsa, di tengah komunitas, di tengah keluarga. Makanya di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, rancangan Tuhan, pikiran Tuhan yang ada padanya tentang engkau, yaitu rancangan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Peace, damai sejahtera. Itulah harta yang tidak ternilai di dalam kehidupan kita, yaitu damai sejahtera dalam kehidupan pribadi, damai sejahtera dimanapun kau berada, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, damai sejahtera di dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, berkomunitas, di sekolah, di mana saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu ini sebuah ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan, tetapi membutuhkan yaitu kehidupan kita yang diubah setiap hari. Yang mengerti katakan amin. Hidup kita harus dibangun setiap hari. Hidup kita harus mengalami transformasi setiap hari, yaitu seperti Yesus. Nah, pagi hari ini dalam seri membangun masa depan dengan pikiran Allah, saya mau menyampaikan yaitu judulnya khotbah saya pagi hari ini, The Blessed Morning, atau pagi hari yang diberkati. Katakan bersama-sama, pagi hari yang diberkati Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-11. Kita baca ayat 12 sampai 14. Kemudian kita loncat ayat 20 sampai ayat 26. Markus 11 ayat 12 sampai 14, kemudian 20 sampai 26. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ana. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahnya selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 20, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu,
kepada seseorang supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sudah mempersiapkan khotbah ini berhari-hari. Saya suka mencatat dan saya suka menulis dalam satu buku. Kemudian Bapak Saudara, saya bagikan, saya doakan. Saya pagi hari ini, Saudara, saya lupa tidak membawa catatan khotbah saya. Saya justru mengambil buku yang mirip dengan catatan buku satunya. Yang saya bawa ternyata adalah catatan tentang kurikulum Rumah Anak Indonesia. Jadi saudara, saudara manusia bisa melakukan sebuah kesalahan, kekilafan, saudara Tuhan. Tetapi pagi hari ini saya tidak akan share tentang Rumah Anak Indonesia. Saya akan menyampaikan firman Allah. Apa yang saya tangkap dari Tuhan. Tapi saudara, beberapa hari yang lalu, saudara Tuhan, bahkan minggu yang lalu, Rumah Anak Indonesia sedang berduka sebenarnya. Kenapa berduka? Karena kehilangan 3 ekor anjing kecil yang disayanginya. Yang pertama adalah Hunter, yang kedua adalah Upi, saudara, dan Aki tadi, saudara kasih Tuhan, yang meninggal adalah Cio. Jadi tinggal 1 Dovi. Kenapa itu bisa terjadi bagi saudara? Karena saya sudah share kepada beberapa anak lain, ini anjing ini kadang-kadang tidak dirantai sehingga liar. Suatu saat ketika kami sedang makan, kami saudara, siang hari si Hunter itu datang dengan bangganya dia, saudara Tuhan, di hadapan kita membawa yaitu bangkai yang sudah kering, yaitu ular. Istri saya melihat itu langsung dia menjengkelak dan menjerit. Kenapa Hunter membawa? Dia mau pegang, saya mau ambil itu, dia lari, saudara. Apa yang masuk dalam tubuhnya ternyata menjadi racun dalam dirinya. Dan saudara, akhirnya menular. Sudah kita bawa ke dokter, habis kurang lebih 200.000. Beberapa hari kemudian dia lemas dan meninggal. Tinggal 1 Dovi, saudara. Tadi saya sudah minta kepada Diktus, pagi sore harus dikasih susu. Jangan kamu saja yang minum susu. Anjing ini harus dijaga supaya jangan meninggal. Orang yang beriman itu menyayangi hewan peliharaannya. Yang punya hewan peliharaan katakan yes. Itulah firman Tuhan. Jadi bagi saudara, apa yang masuk dalam hidup kita itu akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Hari ini yang kita konsumsi berdampak kepada hari besok, kepada minggu yang akan datang, kepada bulan yang akan datang. Nah, firman Tuhan memberi kepada kita kebenaran. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus menghendaki dalam kehidupan setiap anak-anaknya yaitu berbuah. Makna berbuah adalah hidup yang diberkati dan hidup yang menjadi berkat. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Tidak ada COVID-19 saja sudah 1 juta masalah yang dihadapi oleh dunia ini. Apalagi ditambah lagi dengan adanya COVID-19. Kita sudah tidak lagi bisa bebas seperti dulu. Kita harus menjaga, mengikuti protokol kesehatan dalam semua lini kehidupan. Dalam berbisnis, di kantor, di sekolah, di rumah, di mana saja, gereja, dan seterusnya, saudara. Sedangkan dunia di mana kita hidup penuh dengan tantangan, Tuhan tidak berubah visi dan misinya. Tuhan ingin kehidupan anak-anaknya itu diberkati dan menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Blessed morning atau pagi hari yang diberkati. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara,
bahwa kita ini dalam setiap hari memulai hidup itu dari pagi hari. Saudara, setelah itu kita punya kegiatan banyak sekali. Ada yang mungkin belajar di rumah online, bekerja dari rumah, atau juga harus memaksa harus bekerja di luar rumah. Kemudian melakukan kegiatan ini dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa kualitas kehidupan rohanimu yaitu di pagi hari akan menentukan kemenangan sepanjang hari di mana engkau hidup. Yang mengerti kata-kata. Saudara, di dalam firman Tuhan ini, Yesus sudah pada hari-hari akhir dalam kehidupannya. Dia berjalan. Ketika dia sudah dimuliakan, dielulukan di Yerusalem, pada besok harinya bersama 12 muridnya dalam kisah ini, saudara, Yesus dan bersama 12 murid meninggalkan Betania. Kemudian di tengah jalan Yesus merasa lapar. Adalah sebuah kewajaran sebagai human being, sebagai manusia, timbul rasa lapar. Kemudian Yesus dari jauh dia melihat buah ara. Pohon ara, saudara. Bukan buah ara, tapi pohon ara. Kemudian dikatakan dalam kitab Injil, Yesus mendekatinya untuk melihat apakah ada buah pada pohon itu. Tetapi saudara, yang terjadi, Yesus hanya menemukan yaitu daun-daun yang rimbun, dan sama sekali dia tidak mendapatkan buah ara itu. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika Yesus lapar, dia mengharapkan buah dari pohon itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus lakukan, ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat-sangat mendalam dalam kehidupan kekristenan. Yesus melakukan dengan spontan, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Murid Yesus mendengar apa yang Yesus ucapkan. Setelah itu Yesus melakukan tindakan lain, bagi saudara. Kemudian dia masuk ke Yerusalem, karena memang dia tujuan untuk pergi Yerusalem. Saudara sebelum Tuhan, dan di situ Yesus membersihkan bait Allah dari orang-orang yang mengalihfungsikan bait Allah menjadi tempat penukar uang, berjual beli, bisnis, cari untung dan seterusnya. Dan Yesus di situ juga marah kepada orang-orang yang menggunakan bait Allah, rumah Tuhan, untuk berbisnis. Saudara kasih dalam Tuhan, dan Yesus membolak-balikkan itu marah, dan dia mengucapkan sebuah pengajaran di situ. Yesus berkata, bukankah ada tertulis bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikan sarang penyamar. Bapak Ibu Saudara, Yesus menyucikan bait Allah dan menegakkan kembali bahwa rumah Tuhan haruslah menjadi rumah beribadah dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, yang terjadi berikutnya, ketika mereka pagi-pagi hari mau kembali ke tempat yang lain, Yesus dan murid-muridnya lewat di pohon ara tadi. Tentu ini bukan sebuah kebetulan. Yesus mau mengajar kepada murid-muridnya. Dia tidak lewat di jalan yang lain, tetapi dia tetap lewat di jalan di mana dia datang ke Yerusalem. Dan disitulah tiba-tiba Petrus melihat, Guru, pohon ara yang engkau kutuk kemarin sudah kering. Lihat itu, semua mereka melihat. Kemudian Yesus menarik, mengajarkan sebuah pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan. Yesus berkata, percayalah kepada Tuhan. Yesus berkata, have faith in God. Yesus mengajarkan barang siapa yang berkata kepada gunung ini,
Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya, maka gunung itu akan pindah ke laut. Karena itu apa yang kau doakan, Yesus mengajarkan tentang doa. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Tetapi kalau ada kesalahan orang lain, ampunilah kesalahan apa yang ada dalam hatimu atau kepada orang lain, sebab Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Karena jika engkau tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahan. Untuk memiliki iman yang kuat, membangun masa depan yang baik harus dibangun dari iman yang benar, yang mengerti kata-kata. Yesus mengajarkan have faith in God. Saudara, banyak anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang sering hidup tidak menyadari bahwa di pagi hari adalah setiap pagi itu adalah hari pertama Tuhan memberikan grace, karena di pagi hari itulah engkau bisa bangun dari tempat tidur. Yang mengerti katakan. Di pagi hari itu engkau bisa menarik nafas, engkau bisa merasakan bahwa masih ada life, ada kehidupan, dan denyut jantungmu masih berdetak. Di pagi hari adalah merupakan pagi yang harusnya menjadi tempat atau keadaan suasana di mana engkau menikmati hadirat Tuhan untuk membangun sebuah kekuatan di dalam kehidupan. Karena ketika kita ceroboh dan kita tidak melakukan sesuatu yang baik di pagi hari, maka hari jam-jam selanjutnya kehidupanmu akan menjadi kacau. Kehidupan apa yang kau usahakan dan pikirkan akan menjadi berantakan. Engkau juga tidak mengerti kejadian apa yang akan terjadi di jam-jam berikutnya. Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi dengan keadaan di dunia ini, keadaan di sekelilingnya. Bahkan, saudara salam Tuhan, pagi hari adalah harusnya menjadi sebuah saat di mana kita berjumpa dengan pencipta kita yang mengerti kata-kata. Oleh sebab itu, saudara salam Tuhan, bagaimana caranya membangun iman yang kokoh, membangun iman yang kuat, membangun iman yang mendatangkan bisa memindahkan gunung. Gunung bisa bicara masalah, gunung bisa juga bicara masalah pengharapan, kemustahilan. Gunung bisa berbicara tentang kehendak atau situasi yang kau harapkan berubah, yang saat ini masih membelenggu situasi gelap, sisi mustahil untuk engkau singkirkan. Tetapi saudara, Yesus mengajarkan, kalau engkau punya cukup iman di dalam Tuhan, maka engkau sanggup memindahkan gunung asal engkau tidak bimbang. Kebimbangan setiap hari, banyak orang yang hidup dalam kebimbangan. Banyak orang Kristen yang hidup di dalam keraguan. Bahkan yang lebih parah lagi, banyak anak-anak Tuhan yang hidup yang tidak merasakan bahwa Tuhan Yesus beserta dia sepanjang hari itu. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, pagi hari yang diberkati Tuhan, pagi hari yang berkualitas adalah sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama, Bapak Saudara, bagaimana caranya kita membangun pagi hari supaya iman kita kuat dan kokoh? Yang pertama, kita harus membangun yang namanya mezbah Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Membangun mezbah Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang kelima. Mazmur pasal yang kelima, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 5 ayat yang keempat. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca bersama-sama 1, 3.
Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pemazmur yaitu Daud, dia menulis dalam mazmurnya. Dia menyatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Saudara, apa yang dilakukan di pagi hari oleh Daud? Dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dia tidak melakukan yang lain. Dia mengatur persembahan. Dia mengatur mezbah, membangun mezbah yang akan dipersembahkan di atas altar itu, yaitu pujian, doa, dan mendengarkan suara Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan pada pagi hari Daud, dia menunggu Tuhan. Dia mengatur persembahan. Saudara Islam Tuhan, apa yang sering kita lakukan di waktu pagi? Banyak orang dia skip pagi hari dengan hadirat Tuhan. Sekarang mari kita tanamkan di dalam hati kita. Mari kita bangun di dalam diri kita. Saudara, saya sudah bertahun-tahun membangun bagaimana iman saya di pagi hari dengan berdoa, membangun mezbah di depan Tuhan. Tetapi itu memang up down, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Saudara kasih dalam Tuhan, tetapi saya jujur bahwa ketika saya konsisten berdoa setiap pagi dan minta anugerah Tuhan supaya dibangunkan jam 4 pagi, Tuhan selalu membangunkan jam 4 pagi. Anak Roman Indonesia memang diajar dan dikondisikan, tetapi itu belum tentu dari hatinya. Itu adalah sebuah training spiritual. Tetapi itu akan menjadi sebuah habit yang baik, kebiasaan yang baik. Karena orang-orang suci, orang-orang kudus, para nabi, Abraham dia membangun persembahan di pagi hari, Moses membangun persembahan di pagi hari. Orang-orang, para nabi mereka memperhatikan waktu di pagi hari. Baik saudara, Tuhan Yesus sendiri di dalam Markus pasal 1 ayat 35, pagi-pagi benar dia keluar dari rumah dan dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara Islam Tuhan, Tuhan Yesus, the Son of God, anak Allah, yang di dalam dirinya itu adalah benih ilahi yang kekal, tetapi dia mengenakan human being, yaitu tubuh kemanusiaan seperti kita. Dan di dalam pengenalan tubuh manusia seperti kita, dia memberikan sebuah keteladanan betapa pentingnya persekutuan di pagi hari dengan Bapaknya. Sebelum dia memilih murid-murid, dia sudah berdoa dulu di pagi hari. Sebelum dia mengajar dengan segala kesibukannya sepanjang hari itu, mengkonseling, mendoakan, bekerja, saudara, berkhotbah, revival ministry KKR, saudara, memberi makan banyak orang, dia selalu memulai pagi hari dengan berdoa. Oleh sebab itu kita melihat ketika ada roh jahat yang merasuk seseorang, ketika ada roh jahat yang menguasai seseorang, Yesus itu menumpang tangan dan setiap roh jahat itu akan keluar dari tubuh orang itu. Karena ada kuasa yang mengalir dalam diri. Rahasia anak-anak Tuhan yang hidup dalam kuasa. Rahasia anak-anak Tuhan yang akan berkemenangan dalam kehidupan ini. Pengambil keputusan. Dalam dunia bisnis menjadi orang yang berhasil. Dalam keluarga akan membangun keluarga yang berhasil. Saudara, hidup ini sangat kompleks sekali. Hidup ini di dalam kita punya masalah, di luar diri kita ada masalah.
Saudara kita juga mungkin ada masalah. Beberapa hari yang lalu kami dengan tim mendoakan seseorang saudara, seorang ibu saudara, yang dia adalah sebenarnya anak Tuhan. Tentunya adalah menjadi teologi yang salah ketika dalam pengalaman katanya orang Kristen tidak bisa dirasa roh jahat. Tetapi kami membuktikan sendiri orang Kristen masih bisa dirasa oleh roh jahat. Saudara, kemarin beberapa hari yang lalu kami mendoakan orang itu sebenarnya smart dan pintar sekali, pintar berbisnis, pintar bergaul. Sudah suatu Tuhan, dia punya satu anak juga pintar saya lihat. Tetapi saudara, kehidupan keluarganya mengalami kegagalan. Ketika istri saya menelusuri kehidupannya, ada akar di dalam dirinya yang lemah. Ibarat pohon itu ada sebagian akar yang lemah. Ada sesuatu yang seharusnya diselesaikan di dalam Kristus, tetapi tidak diselesaikan. Sehingga sudah Tuhan, ketika kita sedang mendoakan masuk dalam hadirat Tuhan, saudara, tidak ada berapa lama saudara dia respect kepada kami, tetapi begitu masuk dalam hadirat Tuhan, dia langsung berkata kepada kita, kenapa kamu doakan kami? Tanah ini sudah menjadi milikku, dia aman di tanganku. Malam hari sebelumnya saudara, dia sudah tangan kanannya, kaki kanannya diiris dengan pisau. Ada roh yang mendorong dia untuk bunuh diri, saudara. Sudah selalu Tuhan diiris, tetapi ada kekebalan dalam tubuhnya, sehingga dia tidak mengalami pendarahan di dalam fisiknya ini, saudara. Tapi saudara, dia tiba-tiba berubah. Hari sebelumnya juga ditelepon saudara sama Bukit, tiba-tiba Bukit kaget. Saudara selalu Tuhan, kok sebenarnya siapa kamu? Karena tadinya dia bilang, Mami, didoakan saya, tapi tiba-tiba berubah. Langsung bulu kuduknya berdiri semua. Saudara, dia takut, dia serahkan kepada saya itu handphone, saudara. Saya diam saja. Akhirnya besok kita datangi, saudara. Betul. Kenapa? Karena ada kekosongan. Setelah itu dia, saudara, aduh aku pusing, dia sadar, saudara. Tetapi setelah itu kita doakan lagi, roh itu masuk lagi, saudara. Ketawa-ketawa, sudah berubah wajahnya. Bulu kuduk saya berdiri, rambut saya berdiri, semua rasanya, saudara. Ini pasti roh lain ini. Itu saudara, dia seperti, kalau terus-terus seperti itu bisa menjadi kita. Tetapi kemudian kita sadarkan, sesuatu Tuhan disadarkan. Nah, sekarang dia normal, sampai kita, saudara, terus minta supaya dia mendoakan kita. Saudara, memang kompleksitas sekali dia. Dia bilang begini, saya tanyakan, namamu siapa? Kenapa engkau mau tanya nama saya siapa? Oh, dia suaranya berubah, saudara. Saya ada di mana-mana. Kamu pulang saja. Ini anakku. Sekarang silam Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak boleh bermain-main dengan roh jahat. Yang mengerti kata-kata. Amin. Anak-anak Tuhan tidak boleh hatinya, imannya kosong. Tidak boleh saudara, iman saudara itu lemah, kosong pikirannya. Bapak Ibu saudara, karena dia sudah berbulan-bulan juga tidak pernah beribadah, los hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, sebenarnya kalau orang itu continue, sungguh-sungguh, saudara, ini ada kesaksian lagi. Kan anak itu di tempat kita. Dia, saudara, tiba-tiba dia mengeluh, dadanya dia sesak. Anaknya dia umur 10 tahun kurang lebih. Dan malam hari itu, saudara, roh itu datang di rumah kami setelah kami mendoakan. Kenapa? Karena di kamar saya, di ruang kerja saya, tiba-tiba saya lagi mendengarkan lagu-lagu pujian, saudara.
Tiba-tiba kok bulu kuduk saya berdiri semua. Apa ini? Berdiri semua, saudara. Kalau Tuhan yang hadir, itu bulu kuduk tidak berdiri, saudara. Kalau Tuhan yang hadir, itu merasakan peace, damai yang luar biasa. Ini kok bulu kuduk saya berdiri semua, rambut saya seperti jegrak, berdiri situ, saudara. Rupanya dia datang ke rumah kita, nggak main ketok-ketok lagi. Ada sopan santunnya ini, jenis apa lagi, saudara. Dan anaknya itu kan tidur di samping saya, ini udah 9:30, di samping kamar kerja saya ada kamar dengan Denias. Denias tidur ngorok sudah, saudara. Si ini dia datang, papi, kenapa kok dada saya sesak, saudara? Saya mau tidur di bawah saja. Manifestasi yang menyerang ibu, menyerang juga anak. Hampir dia tidak bernafas, saudara. Saya doakan dia tidak berdoa. Dan dia merasakan kelegaan dan dia tidur di bawah sampai pagi. Amin, saudara. Kalau saya lemah, saya tidak punya otoritas. Kalau saudara lemah, anakmu sakit, temanmu sakit, engkau tidak punya kuasa. Kalau dirimu lemah imannya, engkau bisa tergoyahkan, tergoncangkan dalam hidup. Saudara, hidup ini penuh dengan tantangan. Dunia ini penuh dengan kekejaman. Ada banyak orang jahat dan sebagainya. Daud berkata di dalam Mazmur ini, Tuhan, pada waktu pagi, dengarkanlah seruan. Anak-anak Tuhan, prinsip yang pertama, bangunlah setiap pagi mezbah Tuhan secara konsisten. Yang mau katakan amin. Engkau mau membangun masa depanmu, mulailah dari pagi harimu yang berbuah-buah. Engkau bisa melihat istrimu menjadi tanggung, subur dan cantik ketika engkau sudah bertemu Tuhan di waktu pagi hari. Amin. Haleluya, yang sudah menikah. Amin. Tetapi ketika engkau tidak sama Tuhan pagi hari, engkau bisa melihat istrimu seperti harimau. Rambutnya berubah. Suamimu seperti garong. Saudara dalam Tuhan, itu yang terjadi karena perspektifmu, sudut pandangmu tidak mengalami transforming dalam hatimu, karena kau tidak melihat Tuhan di dalam pagi hari, merasakan hadir Tuhan. Engkau melihat semua masalah menjadi semakin besar, menjadi semakin berat, dan kau bisa menjadi semakin stres, depresi, apalagi terakumulasi. Hidup ini tidak mudah. Ada orang yang sudah mengerti saja susah untuk mempraktekkan, apalagi ada orang yang tidak mengerti prinsip-prinsip firman Tuhan. Oleh sebab itu kita butuh grace setiap hari. Kita butuh firman Tuhan setiap hari. Saudara dalam Tuhan, firman Tuhan memberi kepada kita di dalam Amsal pasal yang ketiga. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Ayat-ayat ini harus menjadi ayat hafalan dalam hidup saudara. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Ya, kita baca bersama-sama. Ya, Amsal 3 ayat yang ke-6. 1, 3. Apabila dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your path. Tapi saudara, setiap langkah hidup kita harus mengakui Tuhan. Di pagi hari kita harus menyembah nama Tuhan, panggil nama Yesus, puji nama Yesus. Amin. Itu namanya mengakui Tuhan di dalam hidupmu. Janganlah sebut-sebut yang lain. Jangan pikirkan yang lain. Saudara, saya kadang-kadang jam 4 pagi sudah bangun, sudah pantat saya sudah panas, saudara. Karena saya ingin keluar untuk berdoa. Kadang-kadang saudara jam 3:30 sudah bangun, jam 3 sudah bangun. Memang umur 40 berbeda pada waktu saya umur 20-30 tahun. Umur 20-30 tahun kadang-kadang masih belum menghargai waktu. Saudara Tuhan masih belum mengerti pentingnya waktu yang Tuhan berikan.
Saudara hidup seenaknya sendiri, tidak merasakan waktu, pokoknya jalani saja, bersenang-senang saja, lakukan menurut kemauan saja. Tapi saudara, umur 40, 50, masuk ke 50, saya merasakan waktu itu begitu berharga. Harus produktif, harus mengikuti kehendak Tuhan, harus mencapai target, harus mencapai visinya Tuhan, harus menyenangkan Tuhan, harus belajar banyak, harus memastikan tanggung jawab ini, tanggung jawab itu dilakukan dengan baik-baik saudara. Waktu itu begitu berharga, dan untuk mencapai semua itu saya punya keluarga, saya punya anak-anak yang banyak, saya punya ministry yang harus di-tackle, harus di-handle, harus dilakukan. Tanggung jawab begitu banyak saudara, waktu begitu berharga. Sehingga saudara kasih dalam Tuhan, ini tidak pernah saya rasakan pada umur 20, 25 tahun. Saudara, saya pernah melakukan kesalahan ini dan sebagainya saudara. Saya sudah, saudara, dengan kekuatan saya sendiri, saudara, ini saya lulus kehidupan doa pagi. Sehingga saudara, saya sampai ke Sasar, sampai ke cari rumah Indonesia, ke Ambar, ke Taman. Saya tidak pernah tahu. Saya sudah bahasa kok, tetapi ada sesuatu yang miss dalam hidup saya, sehingga saya tidak peka dengan tuntunan Tuhan. Tapi saudara, kehidupan rumah tanggamu, kehidupan pribadimu, studi kuliahmu, itu adalah gunung. Betul? Bisnis yang sedang kau rintis itu seperti gunung untuk mencapai keberhasilan, apalagi zaman sekarang ini. Butuh kreativitas, butuh kerajinan, butuh inovasi, butuh wisdom dari Tuhan, butuh power dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau kau mengakui Tuhan, maka Tuhan yang akan meluruskan jalanmu ketika bengkok diluruskan. Saya menyadari hal itu, saudara. Tuhan meluruskan jalan-jalan kita yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Saudara, jalan diluruskan oleh Tuhan, sehingga tidak menabrak ke kanan, menabrak ke kiri. Saudara, setan itu kerja betul-betul ingin mencelakai hidupmu, mencelakai hidup kita, membuat kita gagal. Dia tidak kelihatan. Makanya saudara, kita harus pagi hari jangan miss dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Salam kanan kiri dengan modal Jepang gini saudara. Ayo terus bangun mesbah di pagi hari utama. Haleluya. Kemudian yang kedua, yang terakhir saudara, untuk apa di pagi hari? Mempersembahkan doa. Katakan mempersembahkan doa. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 143 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 143 ayat 7 sampai 12. 1, 2, 3. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah ku angkat jiwaku. Lepaskan aku dari musuh-musuhku ya Tuhan. Padamu lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allah. Kiranya roh yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang bersatu, sebab aku ini hamba. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, membangun masa depan dengan pikiran Allah, yaitu dengan membangun iman, dengan cara saudara mengatur persembahan di pagi hari, dan yang kedua saudara mempersembahkan doa. Katakan mempersembahkan doa. Saudara, penulis Mazmur ini adalah Raja Daud.
Dia seorang raja yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Hatinya mengalami up and down. Tuhan kita, saudara, kita punya Tuhan yang ajaib. Tuhan di atas gunung juga di dalam lembah. Yang mengerti katakan apa? Hidup kita kadang-kadang di gunung, kadang-kadang di lembah, kadang-kadang di dataran. Tetapi Tuhan kita ada di mana-mana, yang percaya katakan apa? Saat engkau di lembah, Tuhan ada di situ. Saat engkau ada di gunung, Tuhan pun ada di situ. Jadi percayalah saudara, bahwa Tuhan Yesus yang penuh kasih itu menyertai kita dimanapun saudara berada. Yang percaya katakan amin. Saudara, di sini Daud sedang mengalami di lembah. Dia mengalami serangan musuh. Masalah begitu banyak sekali saudara. Musuh mengejar aku, mau membunuh aku, mau menempatkan di dalam gelap, seperti di dunia orang mati. Saudara, Daud berkata, semangatku sudah lemah lesu. Berdoa mungkin tidak bisa. Tidak ada lagi gairah dalam hidup. Semangatnya patah. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Semangatku, my spirit overwhelmed within me. Semangatku sudah menjadi lemah lesu. Tapi Daud adalah orang yang beriman. Dia orang yang disiplin. Setiap pagi dia punya korelasi dan hubungan dengan Tuhan. Maka dia tetap dalam kelemahan dia mencari Tuhan. Tuhan, aku berdoa dan jawablah aku. Karena sudah habis semangatku. Saudara, ini levelnya barangkali sudah stres dan bahkan naik depresi. Saudara tahu depresi itu sudah begitu akumulatif. Saudara, setiap kita di hari-hari ini penuh dengan tantangan, bisa berbahaya. Kita semua tidak kebal dari masalah. Kita semua tidak kebal dari serangan. Banyak orang yang mati muda, saudara. Umur 30 sudah mati, umur 25 sudah mati, umur 40 sudah mati, sudah lewat, umur 50. Karena dia tidak bisa bersukacita, terakumulasi dalam dirinya. Tidak bisa bergembira, dia tidak bisa tersenyum, dia tidak bisa memeluk istrinya, tidak bisa memeluk anaknya, dia tidak bisa memeluk suaminya, dia menjadi kering kehidupannya saudara, dan bahkan penuh dengan kekecewaan yang terus terakumulasi, memelihara kekecewaan, memelihara sampah di dalam dirinya saudara. Kami di Rumah Indonesia di Jeragung sana saudara, kami membedakan sampah yang basah dengan sampah yang kering. Sampah plastik tidak boleh dibakar, itu racun saudara. Sampah-sampah harus ditempatkan yang sebenarnya. Rumah yang di belakang itu sudah semua dulu penuh sampah. Tetapi saudara, orang yang punya visi, orang yang punya kebenaran di dalam dirinya, tercermin dari lingkungan dan kehidupan rumahnya. Orang yang hatinya bersih, rumahnya akan bersih. Yang mengerti katakan amin. Kamarnya juga bersih, hidupnya juga bersih. Apa yang di dalam saudara. Jadi saudara, kalau kita menyimpan sampah, menyimpan kesalahan orang lain, saudara sedang mengakumulasikan sebuah problem yang suatu saat bisa meledak. Baru saja di Beirut ada satu gudang saudara, itu yang meledak seperti bom saudara di negara Lebanon itu saudara. Itu menjadi isu dunia di tengah-tengah COVID-19. Dan yang meninggal lebih dari 150. 5.000 orang luka-luka saudara. Karena ada sesuatu yang tidak beres di situ. Maka saudara, kita ini harus selalu balance dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Belajarlah untuk mengikuti prinsip-prinsip firman Tuhan. Bergembiralah dalam hidupmu, karena Yesus ada dalam hidup. Amin. Tidak selamanya dunia ini saudara selalu baik-baik saja, tetapi hatimu harus selalu baik. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan di sini, dia ketika hatinya mengalami overwhelm, dipenuhi dengan banyak masalah, saudara, dia mengalami depresi. Tetapi Daud, dia di lembah, dia masih bisa naik saudara. Dengan cara bagaimana? Dia mempersembahkan doa di pagi hari. Jadi di pagi hari adalah kata kuncinya saudara. Firman Tuhan katakan, perdengarkanlah kasihmu setiamu kepadaku pada waktu pagi.
Amin. Ingat saudara, pagi hari itu adalah hari jam yang pertama di mana engkau bangun di pagi hari itu. Dia berdoa, dia menaikkan doanya. Saudara, ketika orang berdoa dari hati, dia mengungkapkan, kepadamu aku percaya. In you Lord I trust. Daud hanya percaya kepada Tuhan. Di dalam doanya dia mengucapkan, Tuhan, kepadamu lah aku percaya. Dalam doanya dia berkata, Tuhan, tunjukkanlah jalan yang lurus. Dan saudara, setiap pagi kau selalu berdoa, Tuhan, tunjukkanlah jalanku pada pagi hari. Tuntunan Tuhan kemarin berbeda dengan tuntunan hari ini. Oleh sebab itu kita harus selalu minta tuntunan Tuhan. Tuhan, tuntunlah jalanku. Cara Tuhan menyelesaikan masalahmu pada hari kemarin berbeda dengan cara Tuhan menyelesaikan masalah pada hari ini. Makanya Daud yang berkata, Tuhan, beritahukanlah jalanmu. Janganlah kita seperti banyak orang, saudara. Seringkali kita punya rencana dan minta sama Tuhan untuk memberkatinya. Kita tidak pernah berkonsultasi sama Tuhan. Kita membuka bisnis, membuka rencana apa saja keluarga, tidak pernah bergumul dengan Tuhan. Semuanya kita sendiri. Dan kita mau Tuhan yang memberkati. Seringkali terjadi banyak kesalahan di sini. Yesus mengajarkan kita untuk selalu bersekutu dengan Bapa. Di sini Daud memberikan contoh dalam doanya, Tuhan, tunjukkan jalan kepadaku. Konsultasi kepada Tuhan. Dalam doanya Daud juga meminta Roh-Nya yang kudus menuntunnya di tanah rata. Maka saudara, kau harus berkata-kata iman. Seperti Yesus berkata-kata, pindahkan gunung dari tempat ini ke tempat lain. Ini ada masalah ini ada masalah ini, Tuhan ada masalah ini, aku percaya Engkau yang menolong. Saudara, jangan fokus kepada masalah. Saya pernah mengalami hal-hal yang sama seperti itu. Tetapi kita harus mengalihkan setiap kali kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itu orang yang berdoa seperti ini, tandanya bahwa dia orang yang bersandar sama Tuhan. Yang mengerti kata-kata. Itu tandanya orang yang beriman kepada Tuhan. Di pagi hari dia membangun kembali kekuatannya. Dia berdoa kepada Tuhan, kiranya Roh-Mu menuntun aku dan revive me. Revive itu artinya bangkitkan rohku. Saudara, Tuhanlah pencipta. Dia yang mencipta kehidupan. Dia bisa mendatangkan air di tengah-tengah padang gurun. Amin. Dia bisa mendatangkan air di tengah batu karang. Dia bisa melakukan apa saja. Dan ketika hatimu menjadi kering, engkau bisa berkata, Tuhan, basahilah hatiku, hujanilah hatiku, supaya hatiku penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hatiku menjadi bangkit, punya passion. Saudara, itulah doamu yang harus engkau doakan di waktu pagi. Yang mengerti katakan amin. Tapi dia bisa berlari sangat kencang, melakukan banyak hal dengan cepat. Tetapi ada orang yang badannya kurus, dia begitu lambat. Kenapa, saudara? Karena hatinya penuh dengan beban. Tetapi saudara percaya, ketika kita memulai pagi hari dengan menaikkan doa-doa yang baik kepada Tuhan, lalu setelah itu doa syafaat, sebut orang-orang yang kau ingat, suamimu, istrimu, orang tuamu, adikmu, kakakmu, atau orang-orang yang engkau layani, orang-orang yang kau ingat, disebut, dikatakan, orang-orang yang kontak dengan engkau, orang-orang yang berhubungan dengan engkau. Saudara, anak-anak yang kecil itu sudah pintar-pintar berdoa. Kita selalu latih untuk mereka berdoa. Engkau juga bisa melatih anakmu yang kecil-kecil berdoa. Amin. Saudara, engkau juga melatih dirimu untuk berdoa. Ada orang Kristen yang tidak bisa menyebut nama Yesus, imannya sangat lemah sekali. Saudara, kita harus berkata, Yesus, I love you. Kita setiap hari berkata, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Daud dia berkata, Tuhan Yesus, beritahukanlah jalanmu kepadaku.
kepadamu lah jiwaku kuangkat. Maka engkau akan mengalami revive. Kata revive itu adalah pembaharuan. Engkau akan mengalami revival. Engkau akan mengalami kebangunan rohani. Sehingga engkau ketika engkau keluar dari rumah, engkau akan mata hatimu memancar. Ketajaman rohanimu akan begitu luar biasa. Engkau akan merasakan kehadiran Tuhan. Engkau akan bahkan punya iman untuk memindahkan gunung, mengubah sepeda menjadi motor, mengubah rumah kontrak menjadi rumah sendiri, mengubah sakit menjadi sehat, mengubah kelemahan menjadi kekuatan, mengubah bisnis yang tidak naik-naik menjadi naik karena ucapan iman yang diberkati Tuhan. Itu dimulai dari pagi hari engkau bersama Yesus. Perbaikilah sekarang. Masa depanmu bergantung dengan keputusanmu sendiri di setiap hari. Ajarilah anak-anakmu, ajarilah dirimu sendiri, dan praktekkan firman Tuhan. Mari salam kanan kiri. Ayo persembahkan banyak doa. Mari semua bangkit berdiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya.